Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua saya, seluruh jamaah pengajian Masjid Ittihadul Ikhwan yang berkesempatan hadir dan mengikuti pengajian pada subuh hari ini yang saya hormati dan juga saya muliakan. Alhamdulillah, bersyukur kita senantiasa kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua. Salawat dan salam juga tidak lupa untuk sama kita perbanyak, yang kita tujukan kepada ruh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak mendapatkan syafaat daripada junjungan kita tersebut. Pada kesempatan subuh hari ini kembali kita lanjutkan untuk membaca pembahasan kita masih seputar masalah salatun nawafil, salat-salat yang disunatkan. Banyak jumlah salat-salat yang disunatkan, di antaranya sudah kita sampaikan urutan-urutan yang terafdal menurut keterangan para ulama. Terakhir yang kita baca adalah salat sunat witir. Salat sunat witir adalah salat sunat yang hitungan rakaatnya ganjil dan dilakukan setelah salat isya atau setelah salat sunat yang masih dibuat di malam hari. Artinya salat witir adalah salat penutup. Tetapi bila ada orang yang melakukan salat witir setelah salat isya, itu pun dipandang sah dan memadai sebagai salat witir. Lalu pada malam hari dia terbangun melakukan salat sunat lagi. Apakah itu boleh? Jawabannya boleh dan tidak perlu lagi mengulang salat witirnya. Itu didasari oleh hadis man khafa alla yaquma min akhiril lail falyutiru awwalahu wa man tama'a ay yaquma akhirahu falyutiru akhirul lail. Barang siapa yang khawatir, yang takut bahwa dia tidak bangun di akhir malam, maka hendaklah, kata Rasulullah, dia melakukan salat witir di awal malam. Tentu berarti habis salat isya. Namun barang siapa yang biasa terjaga di malam hari, di akhir malam, maka hendaklah dilakukannya salat witir itu di akhir malam. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi kalau ada orang melakukan salat witir setelah salat sunat ba'diyah isya umpamanya, itu sah witirnya. Walaupun nanti malam dia terjaga lalu salat tahajud, itu boleh. Tetapi apakah harus salat witir lagi? Karena salat witir tadi dalam rumusnya adalah salat penutup. Dijelaskan tidak lagi dibuat salat witir karena sudah dilakukan di awal malam. Karena Nabi juga yang mengatakan dalam hadis, kata Rasulullah, la witrani fi lailatin, tidak ada anjuran untuk mengerjakan salat witir 2 kali dalam satu malam. Jadi sudahlah yang tadi memadai. Itu yang terakhir kita baca
Lalu yang terafdal berikutnya setelah salat witir dari salat-salat sunat yang ada adalah salat sunat rawatib yang muakkad. Salat sunat rawatib yang muakkad, dan itu ada 10 jumlah rakaatnya. Jadi salat sunat rawatib yang muakkad yang dikuatkan ada 10 jumlah rakaatnya. Salat sunat rawatib adalah salat sunat yang mengiringi salat fardu. Itu disebut salat sunat rawatib, atau yang selalu kita pakai niatnya qabliyah, ba'diyah. Jadi salat sunat qabliyah, salat sunat ba'diyah itu disebut dengan salat sunat rawatib. Dia menempati terafdal setelah salat witir. Lalu salat sunat rawatib tadi yang muakkad ada 10, yang dikuatkan ada 10 rakaat jumlahnya. Pertama, 2 rakaat sebelum subuh. Jadi salat sunat 2 rakaat sebelum subuh itu hukumnya sunnatum muakkadah, sunat yang dikuatkan. Berikutnya 2 rakaat sebelum zuhur atau Jumat. Jadi sunat qabliyah zuhur 2 rakaat itu muakkad, dikuatkan. Atau kalau harinya hari Jumat, qabliyah Jumat. Lalu 2 rakaat setelah keduanya, kata ulama, keduanya maksudnya 2 rakaat setelah zuhur atau Jumat. Itu juga muakkad. Kemudian 2 rakaat sesudah maghrib. Salat sunat ba'diyah maghrib itu juga sunat muakkad. Dan 2 rakaat sesudah isya. Jadi ada 10 jumlah rakaatnya. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur 4, 2 rakaat sesudah zuhur 6, 2 rakaat sesudah maghrib 8, dan 2 rakaat sesudah isya. Itulah jumlah salat sunat rawatib yang muakkad, yang dikuatkan. Tetapi yang terafdal dari 10 rakaat yang muakkad itu adalah 2 rakaat sebelum subuh. Jadi masih ada lagi dirinci. Sunat rawatib yang muakkad ada 10. Dari yang 10 ini, yang lebih afdal lagi adalah salat sunat sebelum subuh. Jadi qabliyah subuh tadi itu menempati tempat yang lebih afdal daripada yang lain. Karena ada keterangan mengatakan, hadis menyebutkan 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dengan seluruh isinya. Jadi dengan salat sunat 2 rakaat sebelum subuh, nilai pahalanya, nilai kebaikannya lebih baik daripada nilai dunia dengan apa yang ada di dalamnya. Cuman tidaklah dibentukkan benda. Kalau berbenda tentu sulit juga kita mengurusnya. Jadi tadi kata ulama, dari 10 rakaat jumlah salat sunat rawatib yang muakkad, yang paling afdal dari 10 itu adalah 2 rakaat sebelum subuh. Adapun yang 8 rakaat yang mengiringi salat fardu tadi, kedudukannya, martabatnya
Afdalnya dia setara, tidak lebih tapi setara. Jadi 2 rakaat sebelum zuhur dengan 2 rakaat sesudah zuhur itu setara, tidak lebih unggul yang sebelum atau yang sesudah. Begitu juga dengan sesudah maghrib dengan sesudah zuhur itu setara, tidaklah lebih afdal yang satu dari yang lain. Hanya yang lebih afdal dipandang adalah salat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Jadi yang 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat sesudah isya itu sama derajatnya, sama kedudukannya. Lalu yang terafdal setelah salat sunat rawatib yang 10 rakaat, urutannya yang terafdal setelah salat sunat rawatib yang 10 rakaat tadi adalah salat sunat tarawih. Tentu ini bulan Ramadan. Salat sunat tarawih yaitu 20 rakaat pada tiap-tiap malam dari bulan Ramadan. Jadi kalau ditanya cerita dalil dan cerita hukum yang kuat, berapakah rakaat salat sunat tarawih? 20. Karena tiap-tiap 4 rakaat itu disebut dengan satu tarawih. Kecuali ahlul Madinah, penduduk Madinah, maka boleh bagi mereka mengerjakan tarawih 36 rakaat. Jadi penduduk Madinah boleh bagi mereka ini khususan, ada keistimewaan, mengerjakan salat sunat tarawih jumlah rakaatnya sampai 36 rakaat dengan menambahi 16 rakaat lagi atas yang 20 rakaat. Tetapi kata ulama, mengumpulkan 20 rakaat itu lebih utama bagi mereka itu daripada membawanya 36 rakaat. Begitupun ada keistimewaan bagi penduduk Madinah, boleh solat tarawih mereka lebih 20. Berapa bolehnya? 36 rakaat. Ini orang Medan pasti menolak betul ini, walaupun dikasih keistimewaan. Namun pun begitu, tetap ulama memandang yang afdal, yang utama 20. Maka berarti penduduk Madinah itu sampai hari ini tarawihnya 20 juga, karena itu yang dipandang afdal. Namun kalau dibuat masa Imam Malik pernah 36, itu boleh khusus Madinah. Jadi kalau begitu Ramadan ini balikkanlah ke 20. Karena kemarin gara-gara Corona membuat ulah, dibuatnya rakaat solat tarawih jadi 11 bersama witir. Lebih kuat Corona apa kuatan dalil? Jadi kembalikan saja ke 20, itu yang terbaik. Kenapa disebut tarawih? Tarawih itu artinya istirahat. Kenapa istirahat? Tiap-tiap 4 rakaat istirahat dulu dibuat oleh para sahabat-sahabat Nabi istimewa. 4 rakaat istirahat. Jadi kalau cerita bicara dalil, bicara hukum tadi, kalau 8 rakaat tarawih itu yang diniatkan tarawih, itu secara nama saja sudah tak betul. Tarawih itu kalimat jamak dari akar kata tarwihatan, tarwihatani, tarawih. Kalimat jamak dia. Jamak itu hitungannya 3 ke atas. Dihitung satu tarawih 4 rakaat. Karena sekali 4 rakaat istirahat. Jadi ada yang mungkin dulu melurus-luruskan pinggang sejenak, zikir-zikir. Jadi dari sisi makna, tarawih itu adalah lafaz jamak, menandakan bukan 2 kali istirahat.
Tapi lebih. Jadi kalau 8 sedangkan tarawih 4 rakaat 1 kali istirahat. Jadi 8 baru 2 kali. Dengan niat sebutan tarawih, dengan pekerjaannya tak pas. Itu boleh dicek dalil-dalil. Walaupun kalau ada orang yang membuat, makanya kalau saya pribadi sudah pernah diskusi dulu sama guru kita almarhum Ustaz Hafiz Yajid, mudah-mudahan Allah melapangkan kuburnya. Macam mana Ustadz yang 8 itu? Karena tidak ada tarawih sebutannya. Kalau merujuk pada hadis Aisyah, Aisyah mengatakan, aku tidak pernah melihat Rasulullah sholat di malam hari, di bulan Ramadan dan di luar Ramadan lebih dari 11 rakaat. Hadis itu tidak dibantah. Dalam mazhab Syafi'i itu diakui hadisnya sahih. Aisyah mengatakan, aku tidak pernah melihat Rasulullah sholat di malam hari, di dalam Ramadan dan di luar Ramadan lebih dari 11 rakaat. Kata siapa? Kata Aisyah. Berdustakah Aisyah? Tidak. Cuman kan yang jadi masalah, tarawih itu hanya ada bulan Ramadan. Tidak ada tarawih dibuat di luar Ramadan. Sedangkan Aisyah mengatakan, aku tidak pernah melihat Rasul melakukan sholat malam hari di dalam Ramadan dan di luar Ramadan lebih dari 11. Dari sinilah kesimpulannya oleh para ulama bahwa yang dibuat Rasul berarti bukan tarawih yang dilihat oleh Aisyah itu. Jadi apa? Sholat witir. Nah, sholat witir Rasul biasa 11. Dan kalau witir di luar Ramadan pun ada. Kalau tarawih gak ada di dalam Ramadan. Itulah makanya kita juga tidak boleh berburuk sangka, apalagi sekelas Umar bin Khattab radhiyallahu an. Itu orang yang dijamin masuk surga, orang yang luar biasa namanya disebut. Kenapa disebut? Karena alimnya, abidnya, juhudnya. Amirul Mukminin yang paling terkenal dari Amirul Mukminin yang ada ya Umar bin Khattab. Tegasnya, adilnya, juhudnya. Sampai anaknya aja datang ke rumahnya malam hari, Umar sedang mengerjakan tugas negara. Lalu ditanya Umar, ada apa keperluan? Tidak ada, hanya silaturahim mau jumpa sama orang tua. Dimatikan Umar lampu. Kenapa dimatikan? Ini minyaknya kas negara dikeluarkan untuk ini, sedangkan kau datang hanya untuk kepentingan pribadi. Orang yang semacam ini mau diragukan tindakannya. Kenapa? Karena saya yang mendapat pernah diskusi sama kawan yang memang ngotot mau 11 tadi. Kalau 20 itu berarti kita ibadah mengikut Umar. Kalau mengikut Nabi, itulah dia yang dibilang Aisyah. Jadi itu agak tuduhan kurang nyaman kepada Umar. Umar itu insya Allah, kalaupun dia berpendapat, tidak akan melenceng dari kehendak Allah dan Rasul. Karena sudah ada dari Nabi. Kata Nabi, alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin al-mahdiyin. Atasmu ikutilah sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin, khalifah-khalifah yang cerdas, yang rasyid, al-mahdiyin, yang memang mereka sudah mendapatkan hidayah dari Allah. Itu makanya Umar menetapkan 20 bukan berdasarkan selera itu. Tapi karena ada petunjuk baginya. Baik. Jadi jangan langsung dituduh 20 ikut Umar. Kalau mau ikut Nabi 11. Rupanya Umar tuh beribadah enggak mengikut Rasulullah. Itu kan tuduhan keji. Cuman masalahnya itu tadi. Kalau mau 8 silakan. Jangan dibilang yang 20 ikut Umar bukan ikut Nabi. Kalau dibuka nanti kitab-kitab,
Ya paling tidak yang paling banyak saya tahu kitab almarhum Ustaz Hafiz. Sudah Ustaz cek ini Ustaz terkait itu. Alhamdulillah sebagian besar sudah. Nah, itu makanya di Mekah itu bukan paham Syafi'i, bermadzhab Syafi'i, tapi 20 tarawihnya. Karena memang dalil yang kuat itu. Cerita rakaat tarawih, cerita dalil, lain cerita selera. Jadi akhirnya waktu itu saya diskusi sama almarhum Ustaz Hafiz. Jadi Ustaz macam mana? Kata almarhum nih, kalau 8 lalu di rumah tak ditambah, berarti sholat tarawihnya tak selesai, tak siap. Dan membuktikan tak siap, pamannya apalagi di masjid orang masih melanjut sholat tarawih. Dia 8 berarti jelaslah tak siap itu rakaatnya. Orang masih sholat tarawih berjalan kok ditinggalkan. Nah, kira-kira begitulah itu. Baik. Tidak usah berdebat di situ. Yang penting beramal. Tapi cerita dalil tadi. Kita sampaikan ini karena cerita dalil. Keterangan yang ada itu. Kata Syekh Ziyadi, bermula jalan yang ditempuh, yang ditetapkan oleh ulama, mendahulukan sunat rawatib atas solat tarawih, itu lebih afdal. Jadi solat sunat rawatib tadi tingkatannya, urutannya lebih afdal daripada solat tarawih. Padahal solat tarawih itu dianjurkan, disunnatkan berjamaah. Salat tarawih dianjurkan berjamaah. Sedangkan salat sunat rawatib tak ada anjuran berjamaah. Kenapa kedudukan salat sunat rawatib lebih di atas dibanding dengan salat sunat tarawih, padahal dia disuruh berjamaah? Karena kemarin yang sudah kita baca, yang duluan yang Abdul itu kan yang berjamaah, salat sunat Idul Adha, baru Idul Fitri, baru gerhana matahari, gerhana bulan, istisqa, meminta hujan. Nah, salat tarawih pun ada anjuran berjamaah. Sedangkan salat sunat rawatib tidak ada anjuran berjamaah. Kalau dibuat berjamaah udah jelas menyalahi aturan yang ada. Pamannya habis sholat zuhur, ayo kita sholat rawatib berjamaah kembali. Itu aneh. Ajaran aneh karena tidak ada keterangan apapun tentang itu. Jadi kata ulama, kata Syekh Ziyadi, ulama memandang dan mendahulukan sunat rawatib atas sholat sunat tarawih, padahal sholat sunat tarawih itu sunat dikerjakan berjamaah, tetapi kedudukannya masih di bawah sholat sunat rawatib adalah dengan alasan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa melakukan sholat sunat rawatib, tapi beliau tidak senantiasa melakukan sholat tarawih. Merujuk pada hadis, Nabi kan beberapa malam saja datang tarawih ke masjid. Lalu setelah itu Nabi nggak datang lagi. Nabi tidak melakukan sholat tarawih. Itu alasannya. Kenapa? Nabi senantiasa melakukan sholat sunat rawatib. Kalau sholat sunat rawatib yang tadi kita sebutkan, qabliyah subuh, qabliyah zuhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, itu tidak pernah ditinggalkan Nabi. Sedangkan sholat tarawih, Nabi pernah tinggalkan itu. Buktinya mana ditinggalkan Nabi? Umar menetapkan sholat tarawih 20 rakaatnya. Karena ada yang menyebutkan bahwa saat Nabi datang itu 20 dibuat. Lalu Aisyah bilang tak pernah dia melihat lebih. Berarti di rumah Nabi tak buat sholat tarawih. Witir saja yang 11 tadi. Karena itu pun dilihat oleh Aisyah di luar Ramadan. Di luar Ramadan pun Nabi 11 buatnya, dalam Ramadan pun 11. Berarti amalan Nabi yang rutin yang di luar Ramadan itu juga dibuatnya dalam Ramadan, bukan tarawihnya.
Maka kedudukannya pun oleh ulama rawatib lebih di atas daripada solat tarawih. Alasannya solat sunat rawatib yang muakkad itu tidak pernah ditinggalkan Nabi mengerjakannya, tapi tarawih Nabi pernah meninggalkan itu. Jadi Nabi tidak tarawih. Berikutnya, adapun rawatib yang ghairu muakkad, maka tersebut di dalam matan irsyad itu ditakhirkan daripada solat sunat tarawih. Jadi ada solat sunat rawatib yang muakkad, ada juga solat sunat rawatib yang ghairu muakkad, tidak dikuatkan. Maka kedudukannya, urutannya pun solat sunat rawatib yang ghairu muakkad, yang tidak dikuatkan, itu ditempatkan di akhir setelah solat tarawih, solat sunat tawaf, solat sunat ihram. Jadi maka kalau cerita urutan tadi, rawatib, baru afdal setelah rawatib tarawih yang muakkad. Setelah itu baru sholat sunat tawaf. Ini tentu di Mekah lah ini. Kalau udah cerita sholat sunat tawaf nggak bisa dibuat di sembarang tempat, hanya di Mekah. Bisa juga di asrama haji, itu ece-ece lah itu. Karena tawafnya ece-ece, kalaupun sholat sunat habis tawaf, sholat sunat ece-ece juga lah. Orang Ka'bahnya ece-ece. Itu kan Ka'bah untuk praktek aja. Aslinya hanya satu di Masjidil Haram, di dalam Masjidil Haram. Jadi ketika ke Masjidil Haram, sesungguhnya yang paling afdal masuk ke Masjidil Haram adalah tawaf. Baru setelah tawaf, sholat sunat 2 rakaat tawaf. Itu yang paling afdal. Cuman kalau tak kuat pula masuk ke Masjidil Haram untuk tawaf, ya mau tak mau tahiyatul masjid lah. Jadi bukan berarti gugur tahiyatul masjid di Masjidil Haram. Tetap dibuat, ya, apabila dia masuk ke Masjidil Haram tidak melakukan tawaf. Yang afdalnya tawaf. 7 putaran. Setelah itu sholatlah 2 rakaat, namanya sholat sunat tawaf. Jadi sudah tawaf baru sholat sunat lagi, maka dia menempati afdal nanti daripada sholat sunat tahiyatul masjid. Lalu termasuk juga urutan setelah sholat sunat tawaf adalah sholat sunat ihram. Setelah memakai pakaian ihram, sunat sholat, namanya sholat sunat ihram. Itu juga terjadinya di tanah haram lah. Kenapa? Karena mau umroh, mau haji, tidak mungkin memakai pakaian ihram kalau bukan karena yang keduanya itu. Jadi setelah dipakai pakaian ihram dengan berniat sunat sholat, tapi kedudukannya masih di bawah sunat tawaf. Itu bagi orang yang mau umroh, yang mau haji, karena harus memakai pakaian ihram. Kemudian masih tadi kaitannya dibalikan ke awal cerita masalahnya, salat sunat rawatib afdal. Di bawah itu tarawih. Menurut Syekh Ziyadi, tidak boleh dikerjakan salat tarawih itu kecuali 2 rakaat 1 salam.
Karena jika dikerjakan dengan 4 rakaat 1 salam tidak sah tarawihnya. Jadi kalau ada orang buat sholat tarawih 4 rakaat sekali salam, tak sah. Baru dipandang sah sholat tarawih yang dibuat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jadi kalau 4 salam, 4 salam tak sah. Menurut siapa? Menurut ulama yang diungkap oleh Syekh Ziyadi. Ada orang buat tarawih 4 rakaat salam, ada. Berarti kalau dibuat paling tidak dia memasuki wilayah khilaf. Tapi dalil yang kuat yang mana? Yang 2 rakaat salam lah. Salatul lail masna-masna kata Nabi. Salat malam 2-2. Artinya kalau dibuat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, semua sepakat ulama mengatakan sah. Tapi begitu dibuat 4 rakaat sekali salam, ada yang bilang sah, ada yang bilang tak sah. Kan menjadi membuat ragu itu. Makanya dak ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang ragu, ambil yang yakin. Satu. Yang kedua, ketika ada perbedaan pendapat, ambil yang lebih berat. Yang ketiga, ambillah yang ulama sepakat tidak memperdebatkannya. Jangan ambil yang akhirnya diperdebatkan oleh ulama. Kaidah mengatakan al-khuruju minal khilafi mustahabun. Keluar dari perbedaan pendapat hukumnya sunat. Kalau dibuat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, tidak ada satupun ulama yang membilangkan tak sah. Semua bilang sah. Tapi begitu dibuat 4 rakaat sekali salam, paling tidak Syekh Ziyadi punya komentar tak sah. Jadi kalau tak sah, sia-sia. Itu cara mengambil sikap dari hukum. Keluar saja dari khilaf. Kalau cerita halal haram nanti ambil yang berat, ambil yang haram. Iza ta'arada dalilani ahaduhuma halal wal ahar haram baghulibal haram. Apabila ada 2 dalil yang berbeda, satu bilang halal, satu bilang haram, ambil aja hukum yang haram, selamat. Kenapa? Begitu diambilnya hukum yang lebih berat yang mengatakan haram, maka tidak ada masalah di situ. Tapi begitu diambil dalilnya yang halal, andai kata yang haram yang benar, kan jadi kasus. Diambilnya yang haram, maka dia akan tinggalkan. Selamat. Sama halnya dengan ada pendapat mengatakan merokok hukumnya makruh. Kan beda itu kan? Ada pendapat mengatakan merokok hukumnya makruh. Tapi ada pendapat mengatakan merokok hukumnya haram. Ambil aja hukum haram tuh, selamat. Jangan merokok. Siapa yang perdebatkan lagi? Itu cara mengambil hukum. Iza ta'arada dalilani ahaduhuma halal wal akhar haram baghulibal haram. Kalau ada 2 keterangan yang berbeda, satu bilang halal, satu bilang haram, ambil aja yang haram. Kita tinggalkan itu semua, selamat. Tapi begitu kita aku memakai pendapat yang halal lah, rupanya yang haram sebenarnya di sisi Allah yang betul pendapat itu, kan celaka. Baik. Kenapa memunculkan yang begitu tuh kadang-kadang dalil ada yang bilang halal, ada yang bilang haram. Kalau dari Rasul tidak membingungkan. Yang mau membingungkan fatwa-fatwa ulama yang mau bingung. Ulama akhirat fatwanya haram, ulama dunia rupanya halal, kan kacau itu.
Aku ikut ulama dunia lah katanya. Menyogok sama hadiah kan agak-agak sumir itu. Begitu ada pemilihan kandidat ngasih sesuatu, apa ini? Hadiah. Tapi bukankah itu suap? Kan sumir itu. Dia kasih kok, berarti dia mengasih hadiah. Halal ku ambil. Pada sisi itunya ya, dikasih, kita nggak minta, berarti halal. Kesannya begitu. Cuman diperpanjang sedikit masalahnya, selama ini pernah mengasihi apa enggak dia? Tak pernah. Oh, karena dia minta dipilih lalu dia mengasihi, berarti apa namanya? Riswah. Jadi antara hadiah sama sogok beda tipis. Lalu para ustadz pun ada yang itu kan halalnya itu. Kalau betul hadiah ya halal. Kalau itu sogok, mana bisa dihalalkan sogok? Udah jelas dalilnya. Jadi untuk selamat itu semua, keluar aja dari itu. Ketika dia minta pilih, lalu dia mengasih padahal selama ini tak pernah mengasih, itu kita anggap riswah, kita hindari. Insya Allah selamat. Itu namanya kalau ada dua dalil tadi, dua alasan yang berlawanan, ambil yang berat supaya selamat. Baik. Jadi terkait tadi dengan tata pelaksanaan salat tarawih, 2 rakaat 1 salam. Jika dikerjakan 4 rakaat 1 salam, maka tidak sah tarawihnya. Dan waktu salat tarawih itu antara isya dan terbit fajar. Antara salat isya dan terbit fajar. Artinya salat isya, setelah salat isya itu sudah masuk waktu salat tarawih. Sampai kapan? Sampai terbit fajar. Seandainya ada orang dibuatnya salat tarawih duluan baru salat isya, itu namanya menyalahi ketentuan yang ada. Salat fardu dululah, baru salat sunat. Jangan tarawihnya pula yang duluan dibuat. Datang ke masjid terlambat, orang sudah sholat tarawih, dia belum sholat isya, tahu-tahu ikut tarawih dulu bergabung. Jangan. Kenapa? Isya yang duluan. Karena pelaksanaan tarawih setelah isya itu bagi siapa? Bagi setiap orang. Jadi kita buatlah isya dulu baru tarawih. Jangan terbalik-balik. Sikit lagi kita baca. Saya ulangi. Jadi sholat tarawih, setelah sholat tarawih, urutan yang afdal berikutnya dari susunan sholat-sholat sunat adalah sholat sunat duha. Sholat sunat duha, sekurang-kurang sholat sunat duha 2 rakaat, dan sekurang-kurang yang sempurna dari rakaat sholat duha adalah 4 rakaat. Dan yang akmal, yang sempurnanya adalah 6 rakaat, lalu sebanyak-banyaknya 8 rakaat. Ada juga yang mengatakan 12 rakaat. Tapi nanti pendapat yang kuat adalah 8 rakaat.
Dasarnya apa? Hadis Nabi, in shallaitad duha asyran lam yaktub alaika fi zalikal yaum zambun wa in shallaitaha isnata asyarata banallahu laka baitam fil jannah. Jadi ada keterangan dari Nabi, kalau kamu solatkan sunat duha 10 rakaat, maka tidak akan dicatatkan pada hari itu dosamu. Jadi insya Allah dosa yang dibuat tak dicatat karena berkah solat duha. Dan jika engkau, tapi 10 rakaat tadi kalimatnya di sini. Dan jika engkau solatkan 12 rakaat, maka akan dibangunkan bagimu rumah di dalam sorga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Namun dikutip dalam dalil bukan 12 rakaat, tapi 8 rakaat. Jadi kata ulama, ada keterangan menyebutkan bukan 12. Jadi semacam apakah Imam Baihaqi ada kesilapan meriwayatkan di ujungnya itu, wallahu alam. Jadi kata ulama yang dalil yang 8 rakaat itu yang lebih kuat daripada yang menyebutkan 12 rakaat. Bahkan juga itu disebutkan oleh Syekh Ziyadi, dan beliau mengatakan 8 rakaat itulah sebanyak-banyak solat sunat duha yang muktamad dan yang terabdal. Dan ini juga yang ada keterangannya di dalam Syarah Muhazzab, dalam kitab fikih besar yang ditulis oleh Imam Nawawi. Dan inilah juga yang pendapat kebanyakan fuqaha, para ahli-ahli fikih. Jika ditambah atas 8 rakaat dengan sengaja dan dia tahu akan haramnya, tidaklah sah solatnya. Jadi pendapat yang kuat solat sunat duha itu 8 rakaat semua. Jadi kalau gitu buatlah 8 kalau mau sebanyak-banyaknya, jangan yang 12. Kalau 12 tadi ada yang berkomentar, dan yang berkomentar bukan ulama kacangan, ulama-ulama besar termasuk Imam Nawawi mengatakan 8, yang 12 itu semacam ada kutipan yang silap. Wallahu a'lam. Begitulah yang ada tertera di dalam kitab ini. Dan sunat dikerjakan 2 rakaat 1 salam, karena Nabi SAW beliau salat duha 8 rakaat memberi salam tiap-tiap 2 rakaat, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Dan hendaklah dibaca pada tiap rakaat pertama setelah Fatihah pada salat sunat duha tadi surah Asy-Syams, dan pada rakaat yang kedua surah Ad-Duha. Jadi rakaat pertama salat sunat duha surah Asy-Syams, wasyamsi wadduhaha. Rakaat kedua wadduha. Namun kata Syekh Ramli di dalam kitab beliau bernama Nihayah, disunatkan dibaca di dalam 2 rakaat duha itu surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas. Itu pula kata Syekh Ramli. Kalau gitu pilih ajalah. Ini bukan cerita sah dan tak sah lagi. Kalau yang kalimat pertama tadi masih ada cerita sah atau tak sah. Tapi yang kedua ceritanya cerita afdal. Kata satu pendapat mengatakan yang afdal ayatnya dibaca setelah Fatihah, rakaat pertama surah wasyamsi wadduhaha. Yang kedua rakaatnya wadduha, salam, nanti bangkit itu lagi dibaca. Itu lagi dibaca. Tapi menurut Syekh Ramli, rakaat pertama yang afdal Al-Kafirun. Rakaat kedua Al-Ikhlas. Makin lebih mudah. Berarti begitu mendengar wasyams, aku belum hafal pula itu. Macam mana pula yang selama ini? Kembali ke pendapat Syekh Ramli. Alasan Syekh Ramli mengatakan 2 surah itu maksudnya Al-Kafirun dan Al-Ikhlas
afdal daripada surah Asy-Syams dan surah Ad-Duha jika ada keduanya itu di dalam sekalipun. Maksudnya cerita duha, ada kalimat duha di dalam surah itu. Walaupun ada mengandung kata duha, kalimat duha, wasyamsi waduhaha. Salatnya salat duha. Ayatnya mengandung sumpah Allah terhadap waktu duha. Kemudian termasuk wadduha, wallaili idza saja. Sumpah Allah juga dengan waktu duha. Walaupun ayat wasyamsi waduhaha dan surah wadduha tadi, ad-duha itu mengandung kata duha, tapi kata Syekh Ramli, surah Al-Kafirun dan Al-Ikhlas menempati afdal daripada surah tersebut. Kenapa? Karena surah Al-Ikhlas itu menyamai sulusul Quran dan surah Al-Kafirun menyamai serubuk Al-Quran. Artinya surah Al-Ikhlas sekali dibaca nilainya menyamai sepertiga Al-Quran. Kalau Quran itu 30 juz, sekali baca Qul huwallahu ahad itu nilainya sama dengan 10 juz. Sedangkan surah Al-Kafirun menyamai serubuk. Rubuk itu seperempat. Seperempat Al-Quran. Jadi kalau di seperempatnya berapa itu? Kalau 10 sepertiganya, seperempat di bawah itu lagi lah, dibagi lagi. Entah aku payah menghitung begitu tuh. Nampaklah bodohku terus. Kalau udah mati-mati. Dua pelajaran yang paling sampai hari ini, dari dulu sampai hari ini makin tak tahu. Dari dulu pun mengoncontek aja itu semua. Matematika sama bahasa Inggris. Fisika kimia sama lah itu, orang adik abang sama matematika.